sabar. Baik, saya kasih definisi sabar teman-teman sekalian. Sabar adalah seseorang menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya. Dia sadari atau tidak sadari. Sesuatu yang sedang terjadi pada seseorang, takdir Allah, dia menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya. Dia sadar atau tidak sadar. Artinya sengaja sehingga terjadi sesuatu atau tidak sengaja sehingga terjadi. Lalu kemudian dia berikhtiar mencari jalan keluar tanpa keluhan. Dan sabar ini masuk kata ulama dalam dua hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Masuk dalam dua hal. Baik, sabar yang pertama teman-teman dalam ketaatan Allah, seperti antum hadir di majelis ilmu. Ini butuh kesabaran. Duduk sejam, 2 jam, 3 jam dengarin. Kita pegal, itu butuh sabar juga. Tapi ini karena umumnya orang mengetahui dia akan dapat ilmu, dapat sesuatu, maka dia bisa lakukan. Ada sabar teman-teman sekalian yang masuknya ke dalam masalah, dan ini masuk dalam ketaatan Allah ini, masuk dalamnya adalah sabar kalau datang cobaan yang tadi, kayak penyakit, kayak cobaan dari pasangan hidup. Ya, kita tahu Nabi Nuh alaihissalam misalnya, cobaan berat adalah istrinya dan anaknya, nggak mau beriman. Nabi loh ini, 950 tahun mendakwai istrinya nggak mau masuk Islam, nggak mau menganut agama. Bagaimana dengan antum yang istrinya mungkin tadinya belum paham sunnah misalnya? Antum baru sebulan, 2 bulan, baru setahun dakwai terus sudah mengatakan saya ceraikan saja karena nggak mau ikut sunnah. Sabar akhi. Bagaimana banyak akhwat kita, memang awalnya dia sama suaminya bebas, kemudian dia dapat hidayah, dia ikut sunnah, suaminya belum. Sudah saya nggak bisa sabar nih, saya nggak mau jalan nih sama dia. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam bersabar 950 tahun mendakwai mereka? Gitu. Apalagi ini hanya sekedar belum memahami, belum masuk iman dalam hatinya. Sudah cukup dia sebagai seorang muslim. Berapa banyak orang tidak sabar teman-teman dalam rumah tangga, hanya karena masalah sedikit kebutuhan tidak terpenuhi. Apalagi kadang-kadang yang sangat disayangkan dalam menerapkan syariat. Pasangannya lagi terapkan syariat, lagi sholat di masjid, lagi pergi ke pengajian, atau sibuk dengan jihad di jalan Allah, atau melakukan unsur poligami dalam agama, semuanya dijadikan masalah. Tidak ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan Allah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan satu perbuatan, jihad. Ya setiap muslim harus sabar suaminya pergi jihad, gitu kan? Mengharapkan pahala, itu bentuk ketaatan kepada Allah. Si laki-laki juga suami pergi jihad, dia juga harus sabar. Dia jalani itu untuk mendapatkan fadilah sedang Allah janjikan. Begitu pula sabar dalam meninggalkan maksiat. Akan terlintas teman-teman di dalam hidup kita semua, saya dan antum semua, ikhwat dan akhwat semuanya. Tidak ada orang yang tidak terlintas di dalam hidupnya peluang bermaksiat. Pasti terlintas peluang itu. Syaitan akan membuka 1000 cara. Satu gagal, yang kedua, gagal yang ketiga, yang keempat. Dan dia jeli melihat kelemahan seseorang mungkin bukan di zina misalnya, bukan di lawan jenisnya. Dipindahkan sama dia mungkin cinta harta. Jadi harta tidak apalah, suka menceritakan aibnya orang lain. Celah mana yang bisa, dia masuk. Dan 1001 jalan untuk dia lakukan agar kita melanggar. Sabar. Tolak ajakan itu. Suruh berzina, tolak. Butuh sabar memang. Duh, ini perempuan luar biasa punya kelebihan. Lagi ngajak saya berzina, ngajak kenalan, ngajak ketemu. Tapi agama larang. Sabar. Harus kokoh. Nggak boleh kita jebol di situ, gitu kan? Karena memang akan ada hasilnya ya. Sabar dalam menahan itu, nanti efeknya. Dan umumnya ulama mengatakan, sabda Nabi SAW, al-jaza' min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau cobaan kita, terbuka pintu maksiat teman-teman sekalian. Kemudian itu dari lawan jenis, berarti Allah akan mudahkan kita. Kalau lulus di situ ya, Allah akan berikan kita balasan kebahagiaan dengan lawan jenis, tapi dengan halal, pernikahan. Kalau cobaan di harta, kita ada kesempatan setan bukain peluang untuk buat nota palsu, untuk mencuri, untuk rekayasa data, untuk A, B, C, atau kerja di tempat haram dengan gaji yang besar. Sabar akhi, jangan terima, nggak boleh, haram-haram, nggak boleh ukhti, gitu kan? Boleh kerja tapi buka cadarnya, atau buka jilbabnya, atau A, B, C, tinggalkan, sabar. Ujung-ujungnya yang kita sedang tinggalkan, kalau kita sabar terhadap harta, harta akan datang. Ini sudah jelas, janji Allah ini, gak mungkin salah. Kata Nabi SAW tadi, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ini jelas sekali ini, gak mungkin salah. Wahyu gak mungkin salah.
Kita sabar dalam masalah apapun, responnya akan datang sesuatu yang mirip tapi dalam masalah halal. Sabar. Dan kalau antum sabar teman-teman sekalian dalam meninggalkan maksiat sampai titik klimaksnya, semua punya ajal. Semua punya ajal. Kita sakit, ya, akan tiba ajalnya. Ajal maksimal tentu orang meninggal dunia. Tetapi ada orang sakit, misal antum lagi flu, antum nggak berobat kan? Tentu sabar tadi saya bilang adalah menerima takdir Allah lalu ikhtiar ya. Tapi ada orang tidak berobat. Antum flu ya sudahlah flu, nggak usah berobat, nggak usah minum obat segala. Kalau dekat ajalnya, misal Allah sudah tentukan sakit itu seminggu teman-teman. Di hari-hari terakhir sebelum antum tiba ajal sembuh penyakit itu, Allah akan mudahkan antum minum obat. Terdorong untuk minum obat. Ada jalan keluar dikasih. Allah SWT akan berikan sesuai dengan ajal. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak akan dilampaui. Kalau antum sudah hadapi musibah, seberat apapun teman-teman sekalian, yakin fa inna ma'al usri yusra. Pasti. Janji dari Allah. Gitu kan? Puncaknya kalau seseorang pun sampai meninggal dalam cobaan seperti Sumayyah radhiyallahu anha, seperti Yasir suaminya radhiyallahu anhu, puncaknya kata Nabi SAW, sabran ala Yasir, fa inna maw'idahumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, Nabi sudah tahu nih akan terjadi pembunuhan mungkin. Tapi kalaupun sampai mati, pasti kalian akan masuk surga. Pasti, ini mati, udah surga, udah selesai. Itu puncaknya. Tapi di dunia teman-teman akan datang. Saya sudah kasih contoh tadi, seorang syekh itu. Dan banyak sekali kasus seperti ini, subhanallah. Hampir rata-rata para ulama, para teman-teman da'i-da'i yang kita kenal gitu kan. Itu kalau subhanallah, kalau kita duduk, dengarin ceritanya, ada aja cobaan yang diceritain sama dia. Kalau kita sebutkan kira-kira seperti apa masalahnya, ada sesuatu yang antum hadapin. Kalau dia mau jujur, atau dia mau ceritakan, maka dia akan ceritakan sesuatu mungkin tidak masuk di benak kita teman-teman sekalian. Apa yang telah terjadi pada mereka. Cobaan demi cobaan yang sangat berat, tapi karena mereka sabarin, terima sebagai takdir Allah, kemudian dia ikhtiar sesuai dengan hukum Allah yang terjadi. Gitu kan? Maka insya Allah akan ada hasilnya, pasti. Kita akan dengarkan teman-teman sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Saya temukan kemarin, atau saya coba periksa di Mu'jam Al-Fadh Al-Quran. Kebetulan saya bawa bukunya, sengaja saya bawa kalau memang ada di antara teman-teman yang mengerti bahasa Arab dan butuh. Buku ini sangat bagus, namanya Mu'jam Al-Mufahras ya. Ini di Al-Fadh Al-Quran Al-Karim. Semua da'i tentu tahu buku ini. Ini buku yang paling mudah untuk mencari semua potongan ayat. Misalnya untuk mencari masalah sabar misalnya. Seperti kemarin saya gunakan, saya buka di halaman tentu, saya dapat kalimat sabar, semua term, ya semua kalimat yang menggunakan kata sabar dalam Al-Quran disebutkan sama dia. Saya hitung kemarin, ada 103 ayat yang menyebutkan tentang masalah sabar. Dan hampir semua teman-teman, apapun kita bicara masalah kejujuran, sidq misalnya, maka kita akan temukan di sini ada disebutin, sidq itu di dalam lafaz sadiq atau sidq dan seterusnya, di surah ini, di ayat ini, di surah ini, di ayat ini disebutkan sampai berapa kali. Kalimat sabar ini teman-teman dengan berbagai termnya, saya temukan ada 103 ayat. Tentu kalau kita bahas semua ini sangat panjang. Saya akan pilih beberapa ayat yang semestinya memang menjadi perhatian kita secara khusus. Yang pertama teman-teman sekalian, siapapun yang sabar, atau ada perintah dari Allah dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Dalam firman-Nya, surah Al-Imran, ini dalil yang pertama Al-Quran ya, ada beberapa yang saya sebutkan, entah berapa jumlahnya ayat ini, mungkin di atas 15, 10 atau 15 ayat yang akan saya sebutkan. Surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 200. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, isbiru, sabar dalam mengerjakan perintah Allah, dalam menghadapi cobaan-cobaan, dalam meninggalkan kemaksiatan. Isbiru, wasabiru, dan sabarkan orang lain. Ajak mereka supaya sabar. Warabitu, dan saling menguatkan satu sama yang lain. Dan bertakwalah kepada Allah, kembali kepada hukum-hukum Allah, karena akan dapat jawabannya.
agar kalian beruntung. La'allakum tuflihun artinya beruntung, beruntung dunia dan beruntung akhirat. Kemudian surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 153 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, iyyaka nasta'in. Apa artinya ista'ana yasta'inu? Meminta pertolongan, jadikan sebagai sumber pertolongan. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, jadikan sebagai pertolongan kalian dari semua masalah, kecil atau besar. Bis-sabri was-salat. Sabar dan sholat. Bayangkan kata ulama tafsir, sampai sholat diucapkan oleh Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah setelah sabar. Karena teman-teman sekalian, kalau kita mulai segala sesuatunya pada saat musibah datang, cobaan datang, maka kita mulai dengan sabar teman-teman. Maka dipastikan kalau kita mulai, oh ya Allah sudah takdirin, sudah saya sabar deh, saya terima. Ya Allah mudah-mudahan engkau memberikan jalan keluarnya, gitu kan. Lalu kita sholat, maka sholat kita bisa khusyuk. Tapi kalau antum dalam kondisi belum menerima, belum sabar dalam masalah itu, lalu antum sholat tidak bisa konsentrasi. Jadi memang di sini disebutkan bis-sabri was-shalah, lalu Allah pastikan, innallaha ma'as sabirin. Allah pencipta langit dan bumi, yang kalau kita sakit dia yang ciptakan kita, dia yang ciptakan penyakit, dia yang ciptakan kesembuhannya. Kalau sedang ada orang yang mengganggu, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan orang yang mengganggu itu, dan dia juga yang bisa membinasakannya. Kalau sedang ada nikmat, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan nikmat, dia yang bisa mempertahankannya dan menambahkannya. Maka Allah berkata, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Juga dalam surah Ghafir, surah nomor 40. Tentu tadi itu yang Al-Baqarah tadi 153 ya, maaf. Kemudian surah Ghafir ayat 4, surah nomor 40 atau surah Mukmin ini ya. Dalam surah ini ada dua ayat disebutkan yang sama, ayat 55 sampai ayat 77. Maaf, ayat 55 dan ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabar. Janjinya Allah benar. Benar janji Allah. Orang sabar diampuni dosanya. Orang sabar diberikan pahala berlipat ganda. Nanti akan kita jelaskan. Orang sabar dijanjikan kedudukan dan kekuasaan di muka bumi. Ada semua ayat nanti yang kita bacakan masalah itu. Sungguhnya janji Allah benar. Sabar sedikit di dunia, mati masuk surga. Benar semua itu. Yang mirip dengan itu teman-teman sekalian adalah surah Ar-Rum. Juga surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 60. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah benar. Patuh, diganggu orang kita tidak layani, tetap kita mulia. Barang kita hilang, kita sabar, ikhtiar, terima dengan Allah, lalu ikhtiar cari hilang, sudah pasrahkan kepada Allah. Sesungguhnya janji Allah benar, pasti Allah akan gantikan. Ya. Dan jangan sampai kamu tergoda, kata Allah, la yastakhifannak alladzina la yuqinun, dari orang-orang yang tidak yakin dengan ini. Jadi kalau lagi ada cobaan, makna ayat ini adalah jangan berteman dengan orang-orang yang tidak yakin dengan Allah. Lagi ada musibah teman-teman, jangan bicara sama ahli fasaqah. Ya maksudnya orang-orang maksiat, ahli fasik, ahli maksiat. Maka kita akan diajak sama dia ke diskotik, ke bar, ke maksiat, ke makan macam-macam. Makin buram. Ya. Tenggelam di lautan makin ditenggelamkan. Bukannya malah dikeluarkan. Selanjutnya, dalil Al-Quran, surah Al-Insan. Surah nomor 76 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah hai Muhammad. Surah Insan surah nomor 76 ayat 24 ya. Sabarlah, berpegang pada hukum Tuhanmu hai Muhammad dan ajarkan kepada umatmu itu. Dan jangan pernah kau ikuti orang-orang yang berbuat dosa serta orang buat kekufuran. Tidak usah ikuti, walaupun kau dibenci, walaupun kau dihukum, jangan ikut-ikutan sama mereka. Toh maksimal adalah mati. Ya. Kalau di dunia kita akan keluar dan akan diberikan kemenangan.
Selanjutnya teman-teman sekalian, adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang sabar akan diberikan kedudukan di muka bumi, kekuasaan. Dia akan dikenal, dia akan punya kedudukan, tapi melalui sabar dulu. Dikatakan dalam surah As-Sajdah, surah nomor 32 ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka sebagai a'immah, pemimpin-pemimpin yang akan menjalankan petunjuk-petunjuk kami di muka bumi sesudah mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi teman-teman, kalau kita lagi dicoba, diuji, lalu kita kembali ke jalan Allah, iman kita makin kuat. Nanti setelah itu Allah kasih antum kedudukan, dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih pasangan, dikasih keturunan. Datang cobaan seberat apapun setelahnya, kita akan tahu bagaimana menghadapinya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang sabar. Seperti misalnya surah Ibrahim. Allah memuji orang-orang yang sabar. Surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Setiap ada orang mau lalai, setiap ada orang sudah mulai kepada kemaksiatan, datangnya ke orang saleh. Dan orang saleh ini disuruh ingatkan, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan hari-hari ketemu dengan Allah, kematian, surga dan neraka, ingat itu semua. Sesungguhnya pada yang demikian itu, peringatan-peringatan tentang akhirat dan hari-hari bertemu dengan Allah, beratnya siksaan di neraka, beratnya siksaan di alam barzah, nikmatnya surga yang melimpah dan kekal di dalamnya, ingatkan. Dan itu ada tanda-tanda kebesaran kami, ya, tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang sabarin syakur. Sabar ini sehingga mubalaghah teman-teman. Artinya super sabar dan syakur, super syukur gitu. Subhanallah, semua lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya sudah, inna lillahi raji'un. Saya terima, ya Allah saya terima. Selalu begitu. Kemudian juga dalam firman Allah, Allah memuji tentang laki-laki dan perempuan yang sabar dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayatnya, was-sabirina was-sabirat. Dan laki-laki yang suka sabar dan perempuan yang suka sabar. Teman-teman, sampai ulama mengatakan begini, banyak orang tidak sadar pada saat cobaan sedang datang sebenarnya Allah sedang memangkas umurnya dia dalam ketaatan. Kalau kita lagi ada cobaan teman-teman sekalian dan kita kembali ke jalan Allah, kita akan tersibukkan untuk mencarikan jalan keluarnya. Kita akan tersibukkan berdoa. Gak ada orang lagi sakit parah lalu kemudian dia mau maksiat, larinya kepada jalan Allah. Maka Allah sedang memangkas umurnya dalam ketaatan, dan itu nikmat yang tidak bisa dibeli. Antum jangan heran kalau lagi ada cobaan kita bisa nangis dalam doa. Kalau kembali ke Allah, nangis, ya Allah kenapa, ya Allah gini, ya Allah mudahkan, ya Allah berkah, ya Allah angkat. Tapi kalau antum sudah hilang dari musibah itu, dari cobaan itu, kita mau nangis susah, gak bisa. Doa pun kadang-kadang kita malas. Kalau kita tahu teman-teman pahala waktu sedang ada cobaan, bagaimana besarnya Allah balas karena kehusyuan dalam doa, kehusyuan dalam sholat, ini luar biasa. Saya pernah teman-teman sekalian, satu keadaan, pengalaman pribadi, saya sedang hadapi sesuatu, kemudian saya mau minta jalan keluar sama Allah. Cukup lama, beberapa bulan belum selesai permasalahan. Kemudian subhanallah saya mau khutbah Jumat, lalu saya duduk, masuk di masjid, di depan, tempat masjid di depan tidak ada orang lihat gitu. Ada celah antara mimbar sama tempat itu, kemudian saya sholat. Memang pada saat itu saya terbawa dengan arus, merasa nyaman sekali gitu, ngeluh dengan keluh kesah dengan Allah. Sampai tidak rasa gitu, nangis sama Allah, sebutin ya Allah mudahin, ya Allah jadikan ini sebagai momentum imanku bertambah, dan seterusnya, beragam hal. Subhanallah, antara celah mimbar itu dengan tembok, ada celah kecil. Rupanya ada satu jamaah lihat saya dari jauh itu. Datang dia setelah itu. Dia mengatakan, tentu ini teman-teman tidak ada hubungannya sama riya ya. Riya itu akan selalu datang ke dalam diri seorang mukmin. Tapi selama kita tidak iyakan maka tidak terjadi riya. Karena syaitan itu lemah sebenarnya. Yang jadi masalah kalau antum ikutin.
Dan kita bisa menyampaikan sesuatu kalau jadi ibrah bagi manusia. Karena Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fa'amma binikmati rabbika fahadith. Kalau nikmat Tuhanmu boleh kau sampaikan, sehingga bisa jadi pelajaran bagi orang lain. Pada hari dia datang kepada saya, seorang bapak sudah sangat tua, rambutnya putih semua. Kalau saya perkirakan mungkin umurnya sudah di atas 80 tahun. Datang ke saya itu dia mengatakan, Ustaz, memang dia sering Masya Allah hadir di rutin pengajian saya. Dia bilang, Ustaz sudah pernah susun nggak doa-doa dalam Al-Quran yang sering disebutkan? Saya kadang-kadang kalau khutbah, sering di akhirnya saya tutup dengan semua doa yang dimulai dengan Rabbana, 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 semuanya gitu. Makanya jemaah tanya, pernah nggak Ustaz susun? Saya bilang belum, secara khusus belum sih. Tapi insya Allah kalau ada yang butuh nanti coba saya tulisin di surah apa, di ayat apa gitu. Terus tiba-tiba dia bilang sama saya kalimat, saya seperti sedang disiramin dengan air dingin untuk teman-teman sekalian, dan saya yakin Allah yang membuat orang ini bicara sehingga menghibur saya dalam masalah waktu itu. Maka yang saya dengar dia mengatakan apa? Ustaz, tadi waktu sujud baca doa apa? Kok saya lihat dari jauh enak sekali sujudnya. Ustaz tahu, sampai rambut saya seputih ini belum pernah saya rasakan nikmat sujud seperti itu. Saya berharap bisa sujud lama, tapi saya tidak tahu harus buat ucapkan apa. Kok bisa Ustaz sampai lama seperti itu? Saya dengan biasa mengatakan, saya ada masalah, Pak, dan saya keluh kesah dengan Allah. Nabi SAW mengatakan, akrabu abdun ila rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Tuhannya, penciptanya, pada saat dia sedang sujud. Ya sudah, saya sampaikan keluh kesah saya. Tapi ucapan dia tadi subhanallah seperti Allah sering ingatkan kepada saya. Ingat Khalid, nikmatku sedang besar padamu. Cobaan ini sesuatu yang kau bisa laluin. Dan banyak orang tidak bisa ibadah, justru yang kau rasakan pada saat cobaan sedang datang kepadamu. Ini pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Maka sabar sedikit teman-teman dengan cobaan. Ini teman-teman yang selalu ribut dengan masalah cerai. Untuk apa cerai? Kecuali ahli maksiat yang sedang kita temui. Sabar ukhti, sabar akhi. Sabar, ingatkan pasangan, doakan. Gitu kan? Itu yang kita lakukan. Sedikit saja ada masalah, sudah langsung berputus hubungan dengan saudaranya muslim. Sedikit ada ini, sedikit ada itu, bahkan ada yang sampai durhaka dengan orang tuanya lah, putus silaturahim lah, segala macam hal. Apalagi yang lebih parah larinya kepada kemaksiatan, naudzubillah. Akhirnya dari ahli ibadah tiba-tiba berubah menjadi orang yang maksiat. Tiba-tiba mencaci maki Allah, menganggap itu solusinya pada saat dia berzina di diskotik atau dia minum khamr. Wa naudzubillah. Kemudian dikatakan teman-teman sekalian dalam firman Allah yang lain tentang nabi-nabi Allah. Mereka diangkat derajatnya justru setelah cobaan datang. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 85, Allah memuji 3 nabi sekaligus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Dan Ismail, juga Idris dan dzal kifl, kami tinggikan mereka justru karena mereka termasuk orang-orang sabar. Antum jangan berpikir teman-teman sekalian semua nabi-nabi ini dakwah langsung didengar. Enggak. Butuh juhud, dianggap penyihir, dianggap pendusta, difitnah macam-macam. Sabar, gitu kan? Ada ikhwah begitu difitnah sedikit berhenti dakwah. Kenapa, akhi? Kebenaran ini kok. Sampaikan, sabar, enggak masalah. Allah akan tunjukkan kebenaran. Jangan malah kita kendor. Sabar teman-teman sekalian. Saya waktu pertama balik ke Indonesia, yang hadir di pengajian mungkin 3-4 orang teman-teman sekalian. Saya masih ingat, tapi saya tunjukkan kepada jemaah saya komitmen. 3-4 orang pun saya baca kitabnya, saya ajar. Ini Masya Allah antum sudah berapa ribu sekarang yang hadir. Kadang-kadang kalau ada orang tanya kepada saya, kok bisa jemaah antum jadi banyak? Bukan dari saya, tanya di langit. Allah yang mengutus mereka. Bagaimana caranya? Saya tidak mungkin hubungin antum satu persatu untuk datang, gitu kan? Jadi memang ada kuasa Allah dan memang banyak teman-teman. Saya melalui banyak cobaan. Mungkin kalau saya ceritain ke antum satu persatu, antum, oh ternyata begitu ya Khalid Basalamah itu. Antum tidak menyangka kalau itu banyak cobaan yang berat gitu. Tapi itu bukan untuk dikeluh kesahkan, untuk dinikmatin sebagai sebuah proses Allah tinggikan derajat. Tadi itu saya lihat depan mata saya sendiri. Banyak sekali terjadi. Sabar teman-teman sekalian, sabar. Maka sabar ini adalah sebuah senjata yang sangat luar biasa.